Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah atas segala perkenannya, atas segala ridhonya, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur bahwa dengan segala karunia nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat ilmu yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan ini mohon izin saya untuk menyampaikan materi yang sebagaimana telah disampaikan sebelumnya oleh panitia kegiatan workshop di SMK Ibnu Sina untuk tahun ajaran 2026-2027 ini, bahwa insya Allah untuk ikhtiar ilmu kita bersama di SMK Ibnu Sina itu dilaksanakan dengan niat yang baik. Nah, untuk itu tidak lupa juga salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semua juga kita curah kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya serta hadisnya, insya Allah juga menjadi syafaat untuk kita semua insya Allah nanti di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Ibnu Sina Kota Bogor, khususnya Bapak Dr. Haji Muhammad Sutisna MPD selaku Ketua Yayasan Ibnu Sina Bogor, Ibu Pembina Yayasan Ibnu Sina Bogor, Ibu Hajah Fatmawati SAG SPD MPD, yang terhormat Bapak Raden Ahmad Hilmi Khairi selaku Direktur Operasional Yayasan Ibnu Sina Bogor, yang terhormat Bapak dan Ibu staf dan pimpinan serta tata usaha dan karyawan, mohon maaf, di SMK Ibnu Sina yang terus senantiasa berikhtiar kita bersama-sama menjalin silaturahmi khususnya dalam meraih kemuliaan ilmu di SMK Ibnu Sina Kota Bogor. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin langsung saja kita ke materi yang sebagaimana yang telah ditentukan oleh panitia atau tim. Untuk kesempatan ini saya diberikan amanah oleh teman-teman di SMK Ibnu Sina khususnya, itu materi tentang administrasi dan perencanaan digital untuk Bapak Ibu guru gitu, untuk nanti proses pelaksanaan kegiatan di SMK Ibnu Sina Kota Bogor ini. Saya yakin Bapak dan Ibu, kalau kita bicara administrasi itu sudah menjadi bagian keseharian oleh Bapak dan Ibu selama ini. Ya, artinya secara umum saya pribadi sudah sangat percaya dengan kapabilitas dari atau kemampuan dari Bapak dan Ibu. Namun di sini tentunya juga kita harus mampu untuk selalu berakselerasi gitu Bapak Ibu ya. Berakselerasi dengan kemajuan zaman, artinya memang bukan dipaksakan, tapi ini jadi bagian merupakan upaya kita untuk selalu beradaptasi dengan hal atau perihal gitu ya, yang berhubungan dengan bagaimana upaya kita untuk memberikan sebuah pelayanan kepada khususnya anak didik kita yang kita cintai sama-sama, bahwa khususnya di SMP Ibnu Sina ini untuk konsentrasi keahlian desain komunikasi visual memang sangat menarik Bapak dan Ibu ya, sangat menarik. Artinya memang ini prospeknya itu sangat luar biasa dan ini menjadi tantangan tentunya untuk kita semua. Terlebih lagi dengan kemajuan zaman saat ini dengan hadirnya artificial intelligence itu ya, atau AI, kemudian juga banyak sekali aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang memang bisa dijadikan tools perangkat ya untuk membantu kita dalam proses pembelajaran di kelas atau pembelajaran di sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu ini memerlukan sebuah kooperatif sistem gitu ya. Nah,
Untuk itu di SMP Edusina saat ini kita sudah merancang, Bapak dan Ibu, sudah merancang dalam bentuk sistem informasi manajemen sekolah. Jadi kita buat itu semacam sebuah sistem sederhana berbasis atau platform berbasis web dan berbasis menyesuaikan dengan kemampuan kita tentunya. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dukungannya kepada yayasan, bahwa dengan kita berupaya semaksimal mungkin kita mencoba untuk berakselerasi dengan kemajuan zaman yang saat ini memang harus kita hadapi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bicara teknis mungkin ya, teknis bagaimana kita mencoba untuk berupaya untuk mengimplementasikan bagaimana itu sistem bisa dijalankan dan lain-lain, kita mencoba untuk mengurutkan dulu mungkin terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara sistem itu kan berarti kita bicara sebuah rangkaian gitu Bapak Ibu. Jadi sama halnya dengan keseharian kita, mungkin baik itu secara pribadi atau mungkin di keluarga atau mungkin di lembaga, di tempat kita beraktivitas. Ini kalau kita sederhanakan Bapak Ibu ya, sederhananya mungkin saya ini mau ingin makan gitu Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, ingin makan gitu kan. Nah, mulai dari olah pikir, kemudian juga kita juga masuk ke ranah berikutnya itu adalah naluri kita, insting kita gitu kan. Berarti itu kita kalau kita bicara ingin makan, yang ada dalam kerangka pikiran kita itu pasti itu berpikir tentang bagaimana kita harus menyediakan piring gitu kan. Kemudian perangkat lainnya gitu Bapak Ibu ya, sendoknya gitu kan, terus apa yang akan kita makan gitu kan. Kemudian juga apakah menu gitu kan, menu yang akan kita makan itu sesuai dengan selera kita. Nah, ini kan nanti akan bermuaranya itu kepada tingkat satisfyingnya gitu kan, atau kepuasan. Nah, hal ini pun juga sama mungkin dalam sebuah sistem gitu kan. Artinya kalau kita bicara sistem, berarti apa yang kita create gitu kan, apa yang kita ciptakan itu bagaimana itu bisa menjadi sebuah itu penghubung Bapak Ibu ya, penghubung apa yang dibutuhkan oleh user gitu kan, kemudian apa yang diciptakan oleh seorang kreator gitu kan. Nah, ini agar terjadi sebuah hubungan yang harmonis gitu Bapak Ibu. Nah, untuk itulah makanya sistem yang dibangun di SMP Edusina ini itu berdasarkan apa yang menjadi sebuah keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau kita bicara keinginan, berarti itu pasti akan bicara juga tentang kebutuhan gitu Bapak Ibu. Nah, untuk itulah diperlukan sebuah kombinasi mungkin ya, bisa dikatakan kita katakan kombinasi. Nah, kombinasi inilah yang diperlukan oleh kita. Nah, itu akan mengerucut kepada bagaimana kualitas kita dalam berkomunikasi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau kita korelasikan dengan apa yang saat ini sering kita hadapi dalam khususnya di kita nih di sekolah gitu kan, di satuan pendidikan, itu kalau kita bicara administrasi, berarti kita bicara adanya sebuah urutan Bapak Ibu, ada sebuah urutan, atau mungkin kalau dalam sebuah sistem disebut flowchart gitu Bapak Ibu ya, flowchart gitu kan. Seperti di kurikulum misalnya, itu kan ada mulai dari capaian pembelajaran, kemudian ada ATP, kemudian nanti akan terus turun ya, ada modul, ada bagaimana teknis pembelajaran, modal apa yang akan digunakan, kemudian asesmennya apa gitu kan, kemudian nanti bagaimana feedbacknya buat guru dan buat anak, kemudian dampak secara globalnya itu bagaimana output di sekolah. Nah, sama halnya dengan sebuah sistem dalam sebuah aplikasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara aplikasi kan kita akan selalu lebih mengutamakan ini aplikasi worth it-nya buat kita gitu kan, manfaatnya buat kita gitu kan. Jadi kalau itu aplikasi di develop akan menjadi sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan nggak sesuai ekspektasi gitu kan, ini akan percuma gitu. Nah, untuk itulah makanya sistem informasi manajemen yang dibangun oleh Edusina ini saat ini adalah kita lebih mengutamakan, memprioritaskan itu apa gitu kan, apa. Nah, untuk itu seperti yang sudah di-share ke Bapak dan Ibu, kita mencoba untuk membentuk sebuah briefcase Bapak Ibu, briefcase apa sih guru itu gitu kan.
perangkat yang dibutuhkannya. Kemudian untuk anak tuh bagaimana gitu kan. Nah kemudian kan nanti kan akan berhubungan juga dengan orang tua gitu kan, orang tua dan masyarakat, sehingga nanti platform yang kita coba ciptakan ini, yang coba kita create ini selalu akan menjadi sebuah ruang lingkup yang saling berkesinambungan Bapak dan Ibu. Nah untuk itu analisa ini jujur saja kalau boleh saya sampaikan, ini hampir kurang lebih di develop hampir 2 sampai 2 tahun setengah mungkin ya, pokoknya 2 tahun setengah itu dibangun dengan cara berkomunikasi gitu kan, dengan cara secara tidak langsung saya bertanya gitu kan, kemudian juga ada masukan dari teman-teman. Makanya ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita ketika nanti kita implementasikan di tahun ini. Nah tentunya kita akan selalu membutuhkan sebuah insight gitu kan, sebuah masukan buat kita semua. Jadi nanti insya Allah sesuai dengan harapan dari yayasan, bahwa workshop ini harus ada tindak lanjut gitu ya Bapak Ibu ya. Tindak lanjut artinya memang itu memang benar Bapak dan Ibu ya, sangat dibutuhkan tindak lanjut itu. Dan ini perlu juga ada semacam peringatan gitu kan, karena biasanya tuh kalau yang kita lakukan tanpa ada warning gitu kan, ini biasanya tuh akan berjalan apa adanya. Nah untuk itu saya sangat berterima kasih kepada yayasan yang selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan itu harus betul-betul worth it gitu kan, bermanfaat gitu. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu tapi hanya sekadar dilakukan gitu kan, tapi juga harus menimbulkan sebuah dampak gitu Bapak Ibu ya. Artinya memang kita dengan niat baik, kemudian dengan ikhtiar yang baik, dengan doa yang dimaksimalkan, hasilnya pun juga akan kita syukuri Pak Ibu ya. Karena dengan bersyukur saya selalu yakin Allah Subhanahu wa taala akan selalu melimpahkan ilmu yang baru Bapak Ibu untuk kita semua gitu. Kalau itu yang selalu saya yakini itu Bapak Ibu, ketika kita bersyukur dengan apa yang kita ikhtiarkan, yang kita dapatkan, maka Allah akan lebih menambah lagi Bapak Ibu, menambah masukan-masukan buat kita untuk mengisi air yang ada di gelas kita gitu kan. Karena saya selalu berprinsip, jujur saja Bapak dan Ibu, ketika saya dapat porsi minum di gelas saya itu kan nggak mungkin Bapak Ibu ya kita diisi air terus gitu kan. Maka air itu selain saya minum juga, ayolah kita bagi-bagi dengan yang lain, kita sharing gitu maksudnya gitu kan. Tidak bermaksud bahwa ini adalah hasil dari olah pikir saya, tapi ini adalah bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan gitu kan, untuk yuk kita sama-sama kita manfaatkan Bapak dan Ibu. Di segmen ini saya mencoba untuk merangkum mungkin Bapak Ibu ya, merangkum apa yang sudah di-share sebelumnya di platform kita. Jadi intinya kita akan membagi menjadi bagian-bagian inti saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk guru itu sudah disiapkan perangkat atau sebuah aplikasi sederhana, sebetulnya ini sederhana sekali, mulai dari absen, kemudian input nilai, kemudian input materi, pembuatan modul ya, kemudian juga nanti asesmennya sebagai apa, analisis butir soal, hasil asesmen itu bagaimana. Kemudian nanti untuk murid juga sudah kita buatkan. Untuk murid itu nanti ada briefcase Bapak Ibu ya, ada briefcase untuk khusus nih untuk kita semua. Jadi nanti kontrol ya, pengawasan kita terhadap hasil kreativitas anak, hasil olah ilmunya, olah pengetahuannya, olah praktiknya atau psikomotornya itu bisa tersimpan secara online gitu kan. Sehingga nanti semua guru bisa saling mengingatkan gitu Bapak Ibu. Bisa saling mengingatkan bahwa ini anak tugasnya belum masuk nih gitu kan. Bapak Ibu guru mata pelajaran ini tolong dibantu nih anak ini gitu kan. Nah, ini tujuannya ke sana gitu. Jadi nanti dan guru yang bersangkutan pun bisa langsung memberikan nilai di situ. Memberikan review, memberikan masukan bahwa karena tugas Ananda ini masih kurang ininya, silakan dilengkapi lagi. Nah, ini kita buat semacam ini. Nah, ini untuk jangka ke depan Bapak Ibu, jangka ke depan. Jadi ketika nanti anak duduk di kelas 12 mengikuti uji kompetensi keahlian atau UKK, portofolionya itu sudah tersimpan rapi gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga nanti kita bisa tampilkan juga di platform online lainnya yang bisa dilihat oleh seluruh dunia mungkin ya, dalam bentuk briefcase itu di platform Canva AI ataupun juga nanti. Nah, nanti kita coba juga anak-anak kita bangun semangatnya untuk membangun sebuah aplikasi yang untuk bermanfaat untuk mereka gitu.
sudah kita siapkan. Kita coba memanfaatkan Stitch, kemudian juga kita memanfaatkan Figma, kemudian juga memanfaatkan platform lainnya, Kahoot dan lain-lain, kita sudah siapkan. Nah, untuk itu nanti Bapak dan Ibu guru, kami hanya mohon support dari Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi ketika proses pembelajaran itu nanti anak-anak betul-betul diberikan arahan bahwa belajar nggak harus di kelas loh gitu kan. Di kelas itu hanya sifatnya konfirmasi, kemudian proses elaborasi, proses kolaborasi silakan Bapak Ibu melaksanakan di luar, baik itu di lingkungan sekolah ataupun ada project outdoor learning yang di luar gitu kan. Nah insya Allah itu nanti kita akan coba siapkan, tapi memang perangkat hampir 70% sudah disiapkan. Dan pada kesempatan ini pun juga perlu digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu ya, bahwa ya ini perlu ini menjadi pengingat buat saya pribadi jujur, dengan hadirnya saat ini itu ada lagi tren mungkin ya Bapak Ibu ya, ada semacam integrasi generatif AI atau apa itu namanya, itu creative workflow ya. Kemudian juga nanti ada itu bagaimana kita bisa mengembangkan desain UI dengan UX-nya ya. Kemudian juga nanti ada produksi-produksi lainnya di platform-platform yang akan kita buat. Insya Allah yang kita develop itu nanti akan prinsipnya adalah memudahkan Bapak dan Ibu gitu. Kita analogikan seperti ibu menggunakan perangkat WhatsApp aja ya gitu kan. Itu WhatsApp itu kan fitur-fiturnya sederhana Bapak Ibu ya. Nah itulah yang akan kita coba bangun, yang selama ini kita sudah share ke Bapak dan Ibu. Tetap kita mengharapkan adanya masukan dari Bapak dan Ibu. Nah kalau kita bicara AI itu kan kita bicara algoritma Bapak Ibu pada intinya. Artinya memang AI kita manfaatkan, hanya tetap gitu ya punten, kita tetap AI tidak menjadi sebuah patokan buat kita, tapi juga kita harus bijak Bapak dan Ibu ya, bijak dalam memanfaatkannya, karena AI juga itu adalah merupakan sebuah kecerdasan buatan. Tetap core-nya itu ada di kita gitu. Jadi instruksinya atau prompt-nya itu sudah saya share juga, sudah kita share di materi bagaimana kita merancang sebuah naskah prompt. Kemudian juga nanti akan muncul dia di AI itu bagaimana. Nah ini membuktikan gitu Bapak dan Ibu bahwa tetap kita yang punya kuasa gitu, yang punya kuasa untuk bisa menentukan sebuah output yang dihasilkan oleh AI. Untuk itu Bapak dan Ibu sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya pada pelaksana workshop ini. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meng-create kegiatan ini, sehingga nanti insya Allah ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas segala ikhtiar tim dan Bapak dan Ibu semuanya dengan pahala yang berlimpah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita memasuki segmen terakhir Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kami tutup, untuk proses implementasi nanti insya Allah mungkin nanti ada semacam konfirmasi Bapak Ibu ya dengan kami. Nanti akan kita coba seperti yang sudah ditugaskan dan juga telah diinformasikan di platform digital yang sudah kita kirimkan di proses pelaksanaan workshop ini. Bapak Ibu nanti sudah memiliki sistem sendiri, kemudian juga nanti kami juga sudah memiliki sistem yang bisa mengevaluasi hasil dari kegiatan di workshop ini, mulai dari bagaimana respon Bapak Ibu dalam proses kegiatan ini, kemudian juga nanti bagaimana Bapak Ibu bisa menyikapi ini dalam bentuk tindak lanjut Bapak Ibu ya. Nanti akan terupload otomatis di platform yang sudah kita sediakan. Nah kemudian juga kami berharap, saya khususnya ini berharap di dalam materi ini Bapak Ibu nanti bisa mencoba Bapak Ibu ya, untuk menggunakan prompt yang sudah kita kirimkan di aplikasi, membuat modul sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di kita. Tentunya ya, akan lebih bijak Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu menyusun modul ajar itu sesuai dengan circumstances kita gitu kan, kondisi sekolah kita sendiri gitu kan. Sekolah kita ini memiliki aset yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ada aliran sungai yang bersumber dari mata air yang tidak pernah berhenti gitu kan, kemudian juga area lapangan yang luas, kemudian situasi kondisi geografis juga mendukung untuk proses pembelajaran ini tidak ditemukan sekolah yang lain Bapak dan Ibu, dan ini menjadi sebuah kekuatan buat kita. Selain itu pun juga ketika nanti Bapak Ibu berakselerasi dengan sistem yang sudah kita develop, yang sudah kita bangun ini, insya Allah ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang sangat
buat kita ya, yang sangat dinamis gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan. Artinya menu yang kita sajikan di aplikasi ini mudah-mudahan bisa dinikmati oleh Bapak dan Ibu, karena kepuasan konsumen mungkin ya, kalau kita bicara di produk gitu ya, karena kita ini bicara jasa ya, kalau bisa di pendidikan berarti kita tolok ukurnya itu adalah bagaimana kita bisa melihat nanti respon di masyarakat. Ketika masyarakat itu bisa kita nilai mereka tuh puas itu dengan bagaimana mereka merespon kita gitu di masyarakat. Artinya layanan kita kepada anak-anak itu menjadi ujung tombak kita Bapak dan Ibu di masyarakat, bahwa oh ya, mereka yang sekolah di Ibu Sina itu memiliki karakter yang kuat, kemudian budi pekerti yang sangat baik gitu kan, kemudian memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, itu yang kita harapkan. Untuk itu kami mencoba di sini dalam sistem digitalisasi sekolah itu adalah berupaya untuk bisa lebih bukan menyempurnakan, kami sifatnya tidak berani untuk menyampaikan ini ada sebuah kesempurnaan, tapi ini bagian dari ikhtiar kita untuk bisa melengkapi Bapak dan Ibu ya. Karena jujur saja kalau kita bicara di masyarakat itu, anak yang sekolah di sekolah yang belajar tentang informatika gitu kan, itu mereka tuh berpikir itu mereka tuh ahli komputer gitu kan, mereka itu bisa segalanya gitu kan. Nah inilah yang akan kita bekali kepada anak kita. Mereka kita akan ajarkan juga tentang jaringan, software, kemudian juga sistem, kemudian juga bagaimana mereka mampu untuk mendesain dan lain-lain. Nah perangkat ini sudah kita siapkan pada Ibu. Nah untuk itu sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru ya, yang sudah sangat memberikan banyak inspirasi buat kita, untuk kami, untuk saya, untuk bisa meng-create ini. Ini semua tidak akan bisa terwujud tentunya tanpa ada masukan dari Bapak dan Ibu, keinginan dari Bapak dan Ibu, kemudian desire istilahnya ya. Jadi artinya kan kalau kita bicara promosi itu kan kita bicara ada 5 aspek Bapak Ibu ya. Punten ini sebelumnya ada attention, interest, kemudian desire, kemudian ada action, dan ada satisfaction gitu kan. Adanya sebuah perhatian, adanya sebuah keingintahuan gitu kan, kemudian ada action, kemudian juga ada kepuasan. Nah untuk itu kalau kita bicara segmen marketing, nah ini akan menjadi bagian dari upaya kita untuk salah satu mungkin instrumen dari marketing itu. Nah untuk itu terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan sekali lagi kesehatan kepada Bapak dan Ibu guru semua, kesehatan, kemudian juga keikhlasan Bapak Ibu dalam menyampaikan apa yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu berupa ilmu dan pengetahuan serta kemampuan kita dalam berolah pikir untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya psikomotor pada anak. Insya Allah tentu jadi akan menjadi sebuah tantangan untuk kita semua, tantangan yang positif Bapak Ibu ya, tantangan yang positif, dinamis Bapak Ibu. Anak-anak itu kan detik ini anak terlihat sedang bahagia, detik berikutnya mungkin juga kita bisa melihat dia sedang termenung gitu Bapak Ibu. Nah untuk itulah tantangan bagi kita sebagai guru Bapak dan Ibu, karena yang kita hadapi itu adalah mereka yang sedang merangkai masa depan. Nah untuk itu insya Allah karena kita memang terlahir Bapak Ibu ya, terlahir lebih awal dari mereka gitu kan. Nah kita punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa hal yang baik itu kita sampaikan. Mudah-mudahan hal-hal yang lebih baik yaitu bisa dilakukan oleh mereka untuk di masa depannya. Untuk itu mari kita wujudkan SMK Ibnu Sina yang berakhlak, cerdas, dan mandiri. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Yayasan Ibnu Sina, Bapak Dr. Haji Muhammad Sutrisna MPD, Ibu Pembina, Ibu Hajah Fatmawati SAG, SPD MPD, Bapak Raden Ahmad Hilmi Hoiri, MPD selaku Direktur Operasional. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semua, staf dan karyawan. Terima kasih pada orang tua serta murid-murid kita yang kita cintai, yang kita sayangi. Insya Allah SMK Ibnu Sina akan lebih berkontribusi positif dan banyak di masyarakat. Insya Allah saya selalu yakin, kami selalu yakin, dan kita selalu yakin. Karena dengan yakinnya kita, maka itu akan membuka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa
kita semua ini adalah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin, kita harus berdoa, harus berikhtiar, bertawakal dan bersyukur dan apapun yang kita dapatkan atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan salam untuk keluarga di rumah. Sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sehat terutama untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.